persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Nadalaro. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 3 Agustus 2025, hari Minggu biasa ke-18, disusun dan dibawakan oleh Frater Entri Hengki SPD. Selamat mendengarkan. Bacaan dari Injil Lukas. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Namun Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penengah atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah berasal dari kekayaan itu." Lalu ia menyampaikan kepada mereka suatu perumpamaan. Ada orang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat supaya aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku?" Lalu katanya, "Inilah yang aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikannya yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya semua gandum dan harta bendaku. Sesudah itu, aku berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, engkau memiliki banyak harta, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi Allah berfirman kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil darimu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, tetapi tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari pencinta Sang Sabda, judul renungan kita hari ini ialah hidup berpusat pada Allah, bukan harta. Perikop Injil hari ini sangat relevan dengan kehidupan kita di zaman modern ini. Di zaman yang serba ada, serba instan, sekali klik semuanya akan tersedia, terutama materi dan kekayaan. Sama seperti halnya yang dilakukan oleh orang kaya yang bodoh dalam bacaan Injil tadi. Yesus memberikan peringatan tegas tentang bahaya mengejar kekayaan secara berlebihan. Permintaan orang kepada Yesus untuk menjadi penengah dalam masalah warisan yang dengan jelas mencerminkan ketamakan akan harta benda. Yesus dengan tegas menolak permintaan ini, mengingatkan kita bahwa kekayaan duniawi tidak seharusnya menjadi pusat perhatian kita. Hidup seseorang tidak ditentukan oleh jumlah harta yang dimiliki, sama seperti yang ada dalam pikiran orang kaya yang bodoh. Kekayaan materi hanya bersifat sementara dan tidak dapat menjamin kebahagiaan sejati atau keselamatan jiwa. Harta ini akan hilang secara cepat. Perumpamaan orang kaya yang membangun lumbung yang besar menggambarkan sikap orang yang tamak dan hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Orang ini lupa bahwa hidup di dunia ini hanya bersifat sementara. Yang patut dicari ialah harta kekayaan sejati, bukanlah kekayaan materi, melainkan kekayaan rohani. Kita harus menjadi kaya di hadapan Allah
yang berarti bahwa kita harus memiliki hubungan yang harmonis dan benar dengannya. Hidup dalam ketaatan, kasih, dan pelayanan kepada sesama. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, patutlah sekarang kita mulai menyadari apa yang penting dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita harus menjaga keseimbangan. Kita perlu belajar untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan spiritual dan kebutuhan materi. Kekayaan materi memang penting untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi jangan sampai kekayaan ini menjadikan kita budak. Kekayaan materi hanyalah sebagai pendukung dalam permenungan hidup kita selama berada di bumi. Yang kedua, kita harus selalu percaya kepada Tuhan. Kita perlu belajar untuk mempercayai Tuhan dalam menyediakan segala kebutuhan kita. Tuhan adalah penyedia yang baik dan setia. Bukan percaya pada harta yang hanya ada karena kita ingin, bukan karena kita membutuhkannya. Yang ketiga, memiliki hati yang murah hati. Kekayaan yang kita miliki adalah anugerah dari Tuhan yang harus kita pergunakan untuk memberkati orang lain. Kekayaan itu bukan untuk digunakan untuk menguasai, memperalat, atau memperbudak orang lain. Yang keempat, menyiapkan diri untuk kekekalan. Kita perlu fokus pada kehidupan kekal dan mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Tuhan. Sebab harta utama yang kita miliki ialah Allah yang menciptakan kita dan yang juga memimpin kita kepada kekekalan hidup kita di akhir zaman. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menyeimbangkan hidup kita antara hal-hal yang bersifat duniawi dan keutamaan-keutamaan ilahi, supaya kita tidak terperangkap dalam sikap ketamakan yang akan membawa kita kepada situasi kebinasaan. Semoga. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Nedalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.